Oke, jadi selamat malam teman-teman. Pada malam ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai salah satu topik kita yaitu pentingnya legalitas di dalam bisnis. Nah, jadi kita kebetulan malam ini kedatangan teman kita yang bernama Michael Chandra. Dia seorang mahasiswa dan juga seorang pebisnis skala mikro. Mungkin kita bisa langsung undang saja untuk Michael Chandra bisa langsung hadir di sini. Oke. Oke, halo, Halo selamat malam. Mica. Halo, selamat malam. Jadi eh, kebetulan mungkin dari Mica bisa langsung dijelaskan aja ya secara singkat mengenai bisnis dari saudara Mica itu seperti apa. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan nama saya Maka Chandra dan saya sendiri itu merupakan saya itu sendiri selaku owner dari toko yang bernama Astrojack Atelier. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan berbagai barang pakai thrift dan juga kami juga menjual beberapa produk yang merupakan kaos bootleg. Nah, kaos bootleg sendiri itu yang dimana itu kami membuat kaos yang dimana kami mengambil desain anime dan kemudian desain kami ambil itu berasal dari artwork asli dari komik dari anime yang kami ambil itu sih mungkin. Oke, berarti untuk desain sendiri itu diambil dari beberapa karangan-karangan seorang penulis. Nah, cuma nanti itu untuk Ya, warna-warnanya benar. sendiri itu diubah oleh timnya kalian sendiri ya. Ya, benar. Jadi bisa dibilang itu untuk kayak warnanya itu emang benar-benar dari originalnya kita gitu. Jadi apa ya? Kan istilahnya itu kami masih bermain di pasar mikro atau ya bisa dibilang niche market gitu lah. Emang ada tersendiri, tersendiri kan. Nah, jadi apa ya? Jadi kebanyakan desain yang kami ambil itu emang berasal dari apa dari komik officialnya gitu dan kami tidak mengambil dari fan art dari anime yang dibuat sama orang gitu loh ya. Oke, oke. Nah, menurut saudari Mica sendiri untuk pasar dari bootleg-bootleg ini gimana? Apakah ramai atau gimana ya untuk pasar-pasarnya sendiri? Jadi emang emang belum terlalu ramai dan bisa dibilang apa ya pemainnya itu di Indonesia ya masih terbilang sedikit sama juga kayak di USA atau Thailand juga itu emang masih apa sedikit lah gitu. Tapi emang apa ya? Dikarenakan sedikit, kami melihat potensi di situ dan kami menjadikannya sebagai apa ya kayak tahapan kita dalam membuat sesuatu yang baru gitu. Oke. Ya, Nah, kebetulan kan malam ini topik kita itu tentang legalitas. Nah, jadi ya benar. saya ingin bertanya itu untuk jadi kan Astrojack ini masih dalam bisnis yang skala masih mikro ya. Nah, Ya benar. jadi untuk legalitasnya itu gimana? Kalau untuk mengambil gambar dari orang lain, apakah itu diberikan izin atau mungkin Astrojack sendiri sudah memiliki hak cipta untuk setiap produk-produk yang dibuat oleh saudara Mica sendiri atau gimana ke depannya aja ingin membuat sebuah legalitas atau sekarang itu sudah ada? Oke, jadi untuk pertama-tama itu emang kami pasarnya kan emang kan masih kecil kan gitu. Nah, terus juga untuk perizinannya sendiri emang kami belum ada sama sekali izin dengan pihak apa kayak mengangkat officialnya gitu. Tapi emang apa ya? Sebenarnya tujuan kami membuat bootleg itu emang di mana-mana orang pasti membuat suatu bisnis kan mencari kita tidak inilah maksudnya kayak kita tidak kita jujur-jujuran aja lah, fair aja lah gitu. Emang di mana-mana kan orang setiap berbuat bisnis mencari keuntungan kan. Nah, sedangkan Astro Jack sendiri itu kami juga selain mencari keuntungan, kami juga itu ingin melakukan apa ya istilahnya itu memberikan apresiasi terhadap mangakanya itu sendiri. Semisalnya kayak anime, misalnya kayak Attack on Titan. Nah, Astro Jack sendiri ke apa bootleg Attack on Titan dan bootlegnya itu mungkin apa ya berbeda dari yang lain gitu loh dan bisa dibilang apa ya kayak ada ciri khas terbentuk dari desainnya Asterix itu. Nah kemudian juga itu pokoknya dalam pembuatan bootleg itu kita ini apa gimana ya muncul kerasahan tersendiri terhadap anime
bisa dibilang kebanyakan dengan kaos anime itu ya kalau bisa dibilang kayak apa ya, kayak polos, desainnya kecil-kecil, sedangkan kan orang mau desain itu yang out of the box gitu loh. Nah, jadi itu dah kayak filosofi kenapa kami membuat bootleg sendiri itu. Oke. Akan tetapi untuk Astrojack sendiri sudah punya ini udah memiliki hak cipta enggak dalam pembuatan. Jadi kayak dari As sendiri itu untuk desainnya itu sudah tidak bisa diambil oleh orang lain atau mungkin Astrojack sendiri sudah memiliki izin mengambil gambar-gambar tersebut. Nah, emang kalau untuk dari kita sendiri emang belum ada izin buat mengambil barang tersebut, karena kan kita juga apa ya, kayak saat pengambilan gambar itu emang kami juga kan ada menambahkan beberapa ornamen, jadi bisa dibilang apa ya, bisa dibilang itu kayak kasarnya originalnya kita gitu loh, dan beda dari apa ya, bisa dibilang kayak ini sih, lebih ke fan art juga sih jatuhnya. Sebenarnya kita kan ngambilnya dari original, terus kita kayak bikin original kita dari gambar yang kita jiplak gitu. Nah, kemudian eh, apa ya, kami juga itu merupakan lebih ke toko hobi gitu sih. Nah, jadi apa ya, kayak ya itu dah, kayak kita emang mainnya masih kecil gitu. Oke. Cuman untuk Mm-mm. ke depan, apakah pingin untuk membuat hak cipta untuk melindungi produk dari Astrojack sendiri? Nah, pasti kami juga memiliki planning, jika kami sudah besar, kami akan melakukan kolaborasi dengan misalnya kayak mangaka official atau anime official gitu, agar kami bisa apa ya, kayak menjangkau market yang lebih luas lagi dan mendapatkan banyak insight dan awareness banyak orang itu loh. Untuk apa ya, kayak cara kami menjaga gini sih, apa, cara kami menjaga apa, kayak legalitas kita itu, kita masih lebih ini sih, apa, kayak mungkin menulis copyright kayak copyright di baju gitu loh, kayak misalnya kayak Oke, oke. oh ini rilisan 2023 bootleg by Astrojack Atelier Oke. gitu, kayak ya kami lebih ke gitu aja sih untuk sekarang Oke. itu. Jadi mungkin untuk sekarang Astrojack masih belum ada hak cipta dikarenakan kayak pasarnya masih belum terlalu luas. Akan tetapi Ya, benar. dari saudara Mica sendiri juga menjelaskan bahwa ke depannya Astrojack juga ingin membuat sebuah hak cipta untuk melindungi produk sendiri ya. Ya, benar sekali. Oke. Nah, kebetulan teman-teman kita juga kedatangan seorang teman kita yang dia juga sebagai ilustrator yang sering menggambar sebuah gambar-gambaran yang sering di-upload juga di internet. Kita undang nama Laurentius Steve. Ya, halo semuanya. Oke, halo, selamat malam Laurentius. Nah, jadi Malam. Laurentius, saya sendiri ingin bertanya, Ya, eh, kalau sebagai sudut pandang dari ilustrator itu gimana yang sering membuat gambar lo di-upload ke website? Gimana caranya Anda itu bisa melindungi hak cipta Anda atau untuk menghindari gambar Anda itu diambil oleh orang lain? nah yang pertama ini saya jelaskan dulu ada dua perilaku atau perilaku dari orang-orang yang biasa menggunakan sebuah karya untuk produknya. Jadi yang pertama mereka itu biasa mengambil karya original kita ya dijadikan sebuah referensi, kemudian diubah desainnya gitu. Jadi kayak fan art ya seperti yang tadi Mikael bilang. Kemudian yang kedua ada yang benar-benar jiplak gitu. Dia benar-benar jiplak tanpa menuliskan kredit kepada autornya seperti itu dan itu sangat tidak etika ya, tidak ada etika ya seperti itu. Oh, Nah, kemudian bagaimana cara saya melindungi karya-karya saya? Tentunya di setiap gambar itu kita tentunya harus menuliskan watermark atau tulisan kecil lah di made by bla 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 seperti itu supaya jelas juga siapa autornya ketika orang mendesain sebuah gambar seperti itu. Kemudian saya juga biasanya menggambar itu atau ilustrasi itu ada yang memang sukarela di post di sosmed, di post di Pinterest dengan menggunakan tadi watermark itu. Nah, kemudian ada juga gambar-gambar yang memang saya eh, lisensikan lah, bisa dibeli oleh perusahaan untuk dipakai gitu. Seperti itu. oke.
Jadi dari Lansir sendiri itu memberikan dua solusi bagi orang yang ingin mengambil gambar Anda secara gratis itu bisa, akan tetapi itu di situ akan ada watermarknya. Jadi akan dilihat Ya, siapa pembuatnya begitu. Dan betul. ada juga sebuah gambaran yang juga dijual ke konsumen-konsumen atau mungkin Yes, perusahaan-perusahaan yang bisa bisa diambil tanpa watermarknya, akan tetapi harus dibeli agar bisa memiliki izin dibeli untuk dulu. mendapatkannya ya. Ya, Oke, dibeli. Nah, oke, thank you kepada Laurentius. Nah, kita juga kebetulan kedatangan dua konsumen kita dari sudut pandang konsumen yang sering apa ya namanya sering turun ke dunia-dunia bootleg. Ini mungkin ada teman kita yang bernama Kevin, mungkin bisa dijelasin ya. Point of view-nya itu gimana menurut saudara Kevin tentang legalitas bagi bisnis fashion, terutama untuk di bootleg ini? Ya, menurut saya legalitas untuk bootleg dari Astrojack Retailer sendiri itu tidak diperlukan karena untuk dari segi marketnya sendiri kan masih terbilang cukup kecil dan konsumennya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, menurut saya eh, tidak akan berdampak pada autor aslinya dan sah-sah saja sih tanpa adanya legalitas. Oke, jadi dikarenakan mungkin ya pasarnya masih belum terlalu besar, mungkin untuk sekarang legalitasnya itu masih dibutuhkan. Jadi Ya. mungkin author sendiri masih belum tahu kalau gambarnya itu diambil atau diapa begitu ya. hmm. Ya, Oke, dan ini mungkin ada lagi untuk salah satu teman kita, Putu Yogi. Gimana Kalau menurut Anda mengenai legalitas? Apakah penting atau tidak? dari pandangan saya sendiri itu legalitas itu sangat penting ya, apalagi untuk UMKM yang akan berkembang selanjutnya. Karena untuk Danica yang memiliki bisnis Astrojet sendiri, itu kan sekarang masih merintis, maksudnya masih berusaha untuk grow lebih bigger lagi. Nanti seiring berjalannya waktu, pasti brandnya akan dikenal oleh masyarakat. Tentu saja pasti ada oknum-oknum yang ingin menjadikan ingin mengambil alih brandnya Mica ini. Jadi uh, untuk mengantisipasi hal tersebut agar brand Mica tidak diambil alih orang lain ataupun produknya tidak ditiru oleh orang lain, maka diperlukanlah legalitas dan cipta seperti itu. Oke, terima kasih kepada saudara Putu Yogi. Nah, mungkin untuk pembicaraan kita sekedar sampai sini saja. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa legalitas itu sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis, terutama ketika kita ingin mengembangkan sebuah bisnis, maka kita perlu yang namanya hak cipta. Tidak hanya hak cipta, mungkin jika bergerak di bidang F&B, kita bisa saja mungkin memiliki legalitas sebuah halal ataupun legalitas lainnya seperti PIRT ataupun yang lain. Nah, Yes. akan tetapi dalam bisnis Astrojack ini bisa dipelajari dari saudara Mica kalau legalitas itu sangat bisa melindungi produk kita sehingga tidak akan ada pesaing ataupun orang lain yang mengambil atau mencuri ide-ide dari kita. Ya, saya juga berterima kasih kepada saudara Michael Chandra yang sudah datang menjadi narasumber sebagai owner dari Astrojack. Saya juga berterima kasih kepada Laurentius Patrick juga sebagai ilustrator yang mau memberikan point of view-nya mengenai Yang pandangan mengenai legalitas itu penting atau tidak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita, kepada Kevin dan Ibu Tu Yogi yang biasa juga terjun ke dalam dunia bootleg, yang sudah mau juga ikut dalam membahas apa pentingnya legalitas di dalam bisnis kita. Oke, saya Alexander Hendrawan mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Menurut saya legalitas terhadap bisnis bootleg ini sangat penting karena eh, yang pertama itu memberikan perlindungan hukum aspek legalitas yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan perlindungan hukum bagi bisnis. Terus yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Aspek legalitas yang lengkap akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap bisnis tersebut. Kemudian memudahkan akses keuangan serta menjaga keberlangsungan bisnis juga.